Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau cerita pengalaman saya ketika ada tamu 2 orang wanita datang ke saya. Yang satunya ini udah sering ke saya dan yang satu baru. Nah, yang ada keperluan dengan saya ini yang baru. Maksud dan tujuan silaturahmi ke saya itu katanya pengen jual rumah. Datang ke sini minta tolong gimana caranya pin rumahnya itu cepat laku. Dari percakapan dia, dari curhatan dia, saya itu menarik kesimpulan kalau orang ini terjerat hutang. Jadi pengen jual rumah untuk melunasi hutangnya, kemudian sisanya untuk beli rumah yang lebih sederhana lagi. Lalu dalam cerita itu si wanita ini ngomong kalau suaminya itu ahli ruqyah, sering ngobati orang dan lain-lain kan. Dia sering ngomong bib 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 habib gitu kan, habaib. Dari panjang lebarnya ceritanya ini orang, saya lebih tertarik untuk ketemu dengan suaminya. Saya tuh merasa kunci dari permasalahan ini ada di suaminya. Suaminya ini awalnya jualan daging sapi, entah kenapa akhirnya berbelok arah jual beli kayak benda-benda keramat kayak gitu. Dia juga bilang istrinya untuk bersabar karena sebentar lagi akan ada uang itu sebetulnya sudah ada di depan mata. Suaminya bilang seperti itu. Nah, saya tuh makin penasaran nih, pengen ketemu sama suaminya itu. Lalu saya ngomong sama istrinya, "Mbak, bisa enggak kalau saya ketemu sama suaminya?" Saya bilang gitu. Atau suaminya diajak ke sini, saya bilang gitu kan. Terus mbaknya ini, "Oh ya Bun, siap," kayak gitu. Setelah itu ngobrol-ngobrol beberapa saat, kemudian mereka berdua pulang. Selang beberapa hari nelpon saya, "Bun, besok saya tuh ada acara ke situ, di dekat situ sama suami. Mudah-mudahan nanti suami bisa mampir," gitu. Tak tungguin hari yang dimaksudkan itu, ternyata tidak mau, suaminya itu tidak mau ketemu sama saya. Terus ada acara lagi katanya, ada kondangan atau apalah, saya tidak tahu ya, ke arah sini, suruh mampir lagi, tidak mau lagi. Istrinya tuh bilang, "Bunda tuh pengen ketemu, saya tuh pengen ketemu," gitu, tapi suaminya tidak mau. Nah, kemudian si istri itu ada inisiatif untuk coba Bunda aja yang nemui kita ke sana gitu, yang nemui ke rumah gitu kan. Akhirnya saya ngomong, "Ya udah Mbak, kalau kayak gitu nanti kalau saya pas turun gunung saya nanti mampir," gitu kan. Setelah beberapa lama ada acara turun gunung, lalu saya mampir tuh malam-malam. Ditemuilah sama suaminya. Jadi saya sama suami saya itu ke situ, ke rumahnya Mbak itu, ditemui sama suaminya. Jadi kami begitu duduk, si suaminya ini sudah cerita panjang lebar tentang karomah, tentang karomahnya dia. Terus katanya banyak sesepuh-sesepuh dari Jogja, dari Jawa Barat yang ke situ nyari-nyari dia kayak gitu kan. Intinya orang itu dibutuhkan sama para sesepuh gitu. Saya diem aja, saya cuma ngangguk-ngangguk. Jadi kami berdua itu cuma ngangguk-ngangguk gitu. Dia panjang lebar cerita. Kayak kita itu ndak dikasih kesempatan buat ngobrol juga. Kami hanya jadi pendengar. Kemudian suami saya ngode tuh karena memang udah capek ya. Jadi mendengarkan ceritanya dia yang udah muluk-muluk banget.
suami saya minta pulang. Terus saya nemui istrinya tuh di belakang. Nah, lalu istrinya nanya, gimana bun? Saya cuma bilang, mbaknya yang sabar. Nah, terus gimana? Bisa ndak? Ya udah mbak, sekalian aja ini ke depan, jangan ada di belakang. Ditemui nih 4 orang gitu, jangan di belakang aja. Jadi nanti mbaknya itu tahu jawaban suaminya bagaimana. Jujur aja saya ngomong, jujur aja, kenapa sih saya itu pengen banget ketemu sama suaminya. Ini persoalan ini sebetulnya kuncinya ada di suaminya mbak, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya istrinya itu memberanikan diri cerita di depan saya, di depan suami saya, kemudian di depan suaminya, kalau keinginan jual rumah itu memang lagi butuh karena terlilit hutang. Jawaban suaminya apa? Kamu itu harus sabar, sebentar lagi uangnya itu akan kita dapetin. Jadi dari benda-benda keramat yang uang gaib dan lain sebagainya, itu yang dimaksudkan suaminya, bahwa sebentar lagi nih, bentar lagi ada waktunya, nanti tinggal ngambil kayak gitu. Kan orang tiap hari butuh makan, keperluan itu tiap hari. Semua kebutuhan rumah tangga sekarang itu yang handle istrinya, karena suaminya itu fokus ke urusan-urusan seperti itu, jual beli barang-barang seperti itu yang katanya menghasilkan uang. Akhirnya pamit. Terus di luar saya ngomong, mbak, kecurigaan saya sekarang sudah jelas ya, memang semua kuncinya ada di suaminya jenengan, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang kuncinya ada di suaminya jenengan? Itu karena dia itu ada pembiaran, dan dia itu terobsesi untuk mendapatkan uang-uang gaib itu tanpa bekerja. Sedangkan mbaknya ini kan butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk jual rumah dan lain sebagainya, mohon maaf mbak, tadi disampaikan suaminya jenengan kalau rumah ini tidak akan dijual, bahkan mau beli rumah yang lebih besar 2 kali lipat dari ini. Dan sekarang saya dapetin kabar suaminya itu kena kasus penipuan gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, jangan main benda-benda seperti itu, apalagi uang gaib bohong.